Halo Sobat Arkana Jawa, semoga kalian tetap sehat dan tetap haus akan sejarah Nusantara. Hari ini kita mengenal Bekasi sebagai kota industri, macet, gedung tinggi, jalan tol, deretan pabrik. Tapi, pernahkah kita bertanya, siapa orang pertama yang tinggal di tanah Bekasi ini? Siapa manusia pertama yang menyalakan api di tepi Sungai Citarum? Siapa yang pertama kali memandang matahari terbit di pesisir utara Jawa? Apakah mereka leluhur orang Sunda? Atau manusia yang hidup ribuan tahun sebelum nama Bekasi pernah tercatat? Untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh, ke masa ketika kota ini bahkan belum punya nama. Nah, sebelum kerajaan, sebelum prasasti, dalam sejarah klasik, wilayah Bekasi dikenal sebagai bagian dari Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi. Nama Bekasi diyakini berasal dari kata Bagasasi yang muncul dalam prasasti masa Raja Purnawarman. Tapi, mari kita jujur. Kerajaan bukanlah awal dari sejarah manusia. Sebelum batu prasasti dipahat, sebelum nama raja disebut, sebelum aksara dikenali, tanah ini sudah dihuni. Nah, kita masuk ke bayangan manusia purba. Pulau Jawa adalah salah satu panggung besar evolusi manusia. Di situs Sangiran ditemukan fosil Homo erectus, manusia purba yang hidup ratusan ribu tahun lalu. Penemuan besar memang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun secara geologis, dataran utara Jawa Barat adalah jalur migrasi alami. Bayangkan Bekasi saat itu. Bukan kota beton, bukan kawasan industri, tapi sungai liar yang kaya ikan, hutan lebat penuh buruan, tanah subur yang dialiri Citarum. Apakah manusia purba pernah singgah di sini? Secara ilmiah, sangat mungkin. Tapi jejak mereka masih tersembunyi, terkubur waktu. Nah, kini kita masuk ke lapisan sejarah yang lebih jelas. Jika ada komunitas manusia awal yang benar-benar meninggalkan jejak nyata di Bekasi, maka jawabannya adalah masyarakat budaya Buni. Sekitar 400 sebelum Masehi hingga 500 Masehi, pesisir utara Jawa Barat dihuni masyarakat yang kini dikenal sebagai pendukung budaya Buni. Nama itu berasal dari daerah Buni di Babelan, Bekasi. Di sanalah ditemukan gerabah bermotif geometris yang menjadi ciri khas mereka. Mereka bukan manusia purba. Mereka adalah manusia modern awal. Mereka hidup menetap, membuat tembikar halus, mengenal sistem penguburan, dan terlibat dalam perdagangan pesisir. Bayangkan, di tanah yang kini berdiri jalan tol, pernah ada tangan manusia yang membentuk gerabah dengan hati-hati. Pernah ada keluarga yang tinggal di tepi sungai. Pernah ada anak-anak yang tumbuh di kampung pesisir ribuan tahun lalu. Nah, apakah itu suku Buni? Secara populer, orang sering menyebutnya suku Buni. Namun secara akademik, istilah yang lebih tepat adalah masyarakat pendukung budaya Buni. Karena yang kita temukan adalah kebudayaannya, bukan identitas etnisnya secara pasti. Kita tidak tahu bahasa yang mereka gunakan. Kita tidak tahu persis struktur sosialnya. Tapi kita tahu satu hal. Mereka hidup jauh sebelum Bekasi dikenal sebagai wilayah kerajaan. Nah, jembatan menuju peradaban, menariknya, masa akhir budaya Buni beririsan dengan masa awal kerajaan Tarumanegara. Artinya, sebelum kerajaan berdiri, sudah ada masyarakat pesisir yang mapan. Mungkin dari komunitas-komunitas inilah struktur sosial berkembang. Mungkin dari merekalah fondasi peradaban Jawa Barat terbentuk. Sejarah tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan dari kampung kecil, dari tangan-tangan sederhana. Mengapa kita melupakan mereka? Bekasi hari ini identik dengan beton dan kemacetan, urbanisasi masif, industrialisasi, ekspansi kota. Lapisan sejarah prasejarah sering terkubur tanpa kita sadari.
Padahal, di bawah tanah yang kita pijak, ada kisah ribuan tahun. Jejak manusia yang tidak punya prasasti, tidak punya istana, tidak punya nama yang tercatat. Tapi, mereka ada. Jadi, siapa orang pertama yang tinggal di Bekasi? Jika kita berbicara tentang kemungkinan paling awal, mungkin manusia purba. Namun jika kita berbicara tentang jejak nyata yang benar-benar ditemukan, maka jawabannya adalah masyarakat budaya Buni. Mereka adalah manusia awal yang meninggalkan tanda. Bukan dalam bentuk kerajaan, bukan dalam monumen megah, melainkan dalam tanah liat yang dibentuk dengan tangan. Dalam kehidupan yang kini nyaris terlupakan. Bekasi bukan sekedar kota penyangga Jakarta. Ia adalah bagian dari perjalanan panjang manusia di Nusantara. Dan mungkin, di antara hiruk-pikuk kota hari ini, kita sedang berjalan di atas jejak mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam haus akan sejarah Nusantara.